Maka kalau kami berbuka, sebagian waktu maghrib kami tersita hanya dipakai untuk makan. Di sisi lain kami ingin menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya dengan beribadah. Saya bisa menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya dengan beribadah kalau saya tidak berpuasa. Tapi kalau saya berpuasa sunnah, saya itu tersita sebagian waktu maghribnya untuk dipakai berbuka. Maka mana yang lebih saya dahulukan? Apakah saya tetap berpuasa sunnah, menyita sebagian waktu maghrib untuk berbuka, atau saya tinggalkan itu puasa sunnah agar waktu antara maghrib dengan isya ini termakmurkan, terisi dengan nilai ibadah. Niki saking pentingnya waktu maghrib kali isya. Apa kata sang guru? Tinggalkan puasa sunnahmu. Puasa lo nih. Puasa ndek ngriko niku kalau musim panas niku berat. Nih, puasa di Timur Tengah itu kalau musim panas sangatlah berat. Korokan garing, sikil niki pecah-pecah saking panas sih. Nih. Ganjaran nih. Ini luar biasa. Soalnya kan pahala itu tergantung capeknya kita. Meski demikian, sang guru, sang murabbi memerintahkan muridnya untuk meninggalkan puasa. Wis, tinggalan puasa sunnah. Manfaatkan waktu antara maghrib sampai isya dengan beribadah. Kalau memang Anda tidak mampu dengan berpuasa, tidak mampu memanfaatkan waktu maghrib dengan isya secara sempurna karena tersita sedikit waktu maghrib untuk berbuka, maka tinggalkan itu puasa agar Anda bisa memaksimalkan untuk memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya. Logika Pak, logika. Berapa sih waktu yang tersita antara maghrib dengan isya kalau hanya untuk berbuka? Banyak? Betul mungkin. Ya. Tapi meski demikian, murabbi-murabbi, ulama-ulama kita lebih baik meninggalkan puasa tapi memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya. Sampai pernah terjadi ada seorang ayah. Ayah ini orang soleh, pekerjaan dagang. Nah, di waktu pagi ketika ia mau berangkat untuk berdagang, mencari kantong uangnya ini nggak diketemukan. Mata si dompet ini keselip. Wah, akhirnya ditunda jam berangkat dagang karena faktor dompetnya mboten kepanggih. Dicari di rumah nggak ketemu, istri disuruh membantu mencari mboten ketemu, anak semuanya dikerahkan tidak ketemu. Capek mencari dompet yang hilang, nggak ketemu. Zuhur dicari lagi, nggak ketemu masihan. Asar dicari lagi, nggak ketemu masihan. Sampai beduk maghrib. Ketika beduk maghrib sudah nggak dihiraukan itu dompet. Seperti biasa sang ayah memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya bersama dengan keluarga. Entah itu dipakai membaca Yasin, Waqiah, Tabarok, atau membaca Ratibul Haddad, atau membaca Al-Quran. Yang penting waktu ini tak terbuang secara cuma-cuma.
Karena mereka menginginkan diri mereka tergolong dalam firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji. Ya, surat apa nih? Tatajafa junubuhum anil madaji. Sajadah nggih. Coba tatajafa junubuhum anil madaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, surat As-Sajdah. Nggih. Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Mereka memisahkan lambungnya dari ranjang tidurnya. Untuk apa? Kerja. Untuk apa? Online. Untuk apa? Ngopi. Untuk apa? Main-main. Enggak. Yad'una rabbahum. Mereka pisahkan lambung mereka dari ranjang tidurnya, digunakan untuk berdoa kepada Tuhan mereka. Mengapa mereka berdoa? Khaufan, karena takut daripada ancaman neraka, karena takut mati su'ul khotimah. Wa tama'an, dan berharap untuk mendapatkan ampunan, berharap untuk mendapatkan rahmat, berharap untuk masuk surga. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta yang telah aku karuniakan kepada mereka, mereka itu siap untuk berbagi. Ya. Mereka memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya supaya diri mereka terkategorikan dalam firman Allah ini, masuk dalam ayat tatajafa junubuhum. Sebab kebanyakan ulama ahli tafsir, ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i ini adalah waktu antara maghrib dengan isya. Maka ketika kulo kali panjenengan memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya, memisahkan lambung kita dari ranjang untuk berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut akan ancaman Allah, masuk dalam kategori ayat tersebut. Oh, untung kalau kita tergolong firman Allah. Akhirnya seperti biasa, sang ayah ini sudah hilang, gak dihiraukan dari alam fikirnya tentang dompet yang kesingsal nih kau. Ketika enak lagi berzikir, membaca ratib, tiba-tiba sang anak ini tanpa sengaja jadi ngelari alit. Wis gak apa-apa wis, yang penting gak onlinean, dibiarkan main-main tapi di tempat zikir. Kalau memang ada rahmat yang Allah tumpahkan, pasti mereka akan mendapatkan bagian, meskipun mereka sambil bermain, karena berada di dalam majelis tempat. Dibiarkan, namanya anak kecil, main-main. Tiba-tiba saat main, subhanallah, keluar dari majelis, menemukan dompet yang dicari sejak pagi. Batu sengoco. Barang menemukan, langsung seneng oleh hadiah maring ini, kata sang anak. Abah, wahai ayahku, wahai orang tuaku, aku telah menemukan dompet panjenengan yang hilang. Sejak pagi Anda mencari, nggak ketemu sampai maghrib, saat ini saya menemukan. Karena ia menyerahkan dompet kepada orang tuanya di waktu yang istimewa, ayahnya nggak menghiraukan. Mengapa? Takut tersita waktunya hanya urusan tentang masalah dunia. Subhanallah, nggak dihiraukan sama ayah. Kecewa sang anak ini. Aku tujuannya nyenengin bapak, jadi seneng, ternyata malah nggak digubris, nggak dihiraukan sama ayah. Selesai sholat isya berjamaah, dipanggil sang anak. Anak, tidakkah engkau tahu tentang kemuliaan waktu antara maghrib dengan isya?
Apa artinya kekayaan dunia hingga kau kejar sampai engkau rela mengorbankan waktu antara maghrib dengan isya? Nih, demi Allah, kekayaan yang ada di dunia andai kata dikumpulkan menjadi satu, kemudian kau serahkan semuanya kepadaku, bila dibandingkan dengan satu ayat firman Allah, niscaya satu ayat dari firman Allah ini lebih unggul dari segala-galanya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Nggih, khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Betul cuma sak dompet tok, enggak cuma sak kantong tok. Kekayaan yang ada di dunia kau kumpulkan, kau serahkan kepadaku, tapi taruhannya aku harus mengorbankan waktu antara maghrib dengan isya. Aku gak rela. Lebih baik aku pertahankan antara maghrib dengan isya sekalipun aku tidak mendapatkan kekayaan tersebut. Ini orang yang memahami tentang muamalah dengan Allah. Nah, kata sang bapak, sebagai hukumanmu yang mengganggu konsentrasi ayahmu di saat bermunajat kepada Allah, yang memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya, maka engkau saat ini harus keluar meninggalkan rumah. Sebagai tebusan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ayat tidak mengizinkan engkau pulang kecuali engkau sudah sukses di dalam meraih cita-citamu mendalami tentang ilmu agama. Subhanallah. Karepe anak nemokno dompet cek oleh doorpress, cek oleh hadiah, malah didukani, Pak. Malah dihukum anak yang masih kecil, disuruh mondok, tidak boleh pulang untuk selamanya sampai waktu, sampai dia berhasil untuk menerima menempuh cita-citanya. Inilah keistimewaan waktu antara maghrib dengan isya. Sampai guru kami berpesan, andai kata kalian itu sudah banyak mengorbankan hidup kalian untuk dunia, banyak kekurangan di dalam usia kita yang sudah terlewatkan, mungkin ibadahnya, mungkin baca Qur'annya, mungkin yang lainnya banyak kekurangan, maka semuanya itu akan bisa tertambal dengan sempurna. Semuanya itu akan bisa tertutup dengan sempurna manakala kalian bisa memanfaatkan waktu antara 4 waktu. Kalau kalian dalam 24 jam mampu memanfaatkan 4 waktu, niscaya kekurangan yang pernah Anda lewati dalam hidup kalian akan ditambal oleh Allah sehingga tidak lagi terdapat kekurangan. Apa itu semuanya sudah? 4 waktu ini manfaatkan untuk beribadah. Jangan dilewatkan. Ibadah bisa dengan majelis ilmu. Ibadah bisa dengan membaca Al-Quran. Ibadah bisa dengan berzikir. Ibadah macam-macam, yang penting ibadah. Apa itu? Beliau mengatakan pertama, sebelum subuh luangkan waktu meskipun hanya 15 menit, hanya 15 menit. Samangkin subuh ini jam sekawan lebih sedikit, lebih tujuh berapa? 10, lebih 10. Jam 4 lebih 10 menit.
luangkan waktu panjenengan meskipun 10 menit sebelum jam 4. 10 menit sebelum jam 4. Dengan kita masuk ke kamar mandi, ambil air wudhu, tersisa seperempat mungkin. Atau jam 4 kita sudah duduk di atas sejadah. Jam 4 kita sudah duduk di atas, hanya tersisa 10 menit. Gak terasa, Pak. Manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Untuk apa? Istighfar kepada Allah. Kalau memang sudah tersisa sedikit, luangkan untuk istighfar. Menjelang subuh itu luangkan untuk istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ila rabbighfirli astaghfirullahalladzim. Itu 27 kali. Setelah itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ringan. Kalau ada orang istiqomah membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum subuh dan sebelum beduk maghrib, sebelum subuh dan sebelum beduk maghrib, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, maka dia digolongkan oleh Allah di dalam kelompok orang-orang yang doanya terkabulkan. Riwayat yang lain, dia masuk dalam kelompok wali-wali abdal. Hanya dengan itu kita berdoa untuk orang lain. Kita meminta ampun kepada Allah tidak untuk diri kita semata, tapi memintakan ampun kepada Allah untuk semua orang-orang yang beriman. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah, lil mu'minin, dan juga kepada orang-orang mukmin yang laki-laki, wal mu'minat, dan semua orang mukmin yang perempuan, ampuni mereka itu ya. Itu doa kita. Gitu. Kalau sudah menjelang subuh, istighfar. Setelah itu yang pertama, manfaatkan. Nomor kali niki rada berat. Setelah panjenengan salam dari sholat subuh, jangan beranjak meninggalkan musola atau tempat sembahyang panjenengan sampai terik matahari. Setelah itu lakukan sholat 2 rakaat. Terus katanya Nabi, niscaya di saat aku bersembahyang sholat subuh, kemudian duduk di dalam musolaku untuk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, itu perbuatan yang lebih aku cintai daripada apa yang disoroti oleh matahari. Artinya sak dunya nih semuanya nggak ada yang nggak kena sorotan matahari. Andai kata semua kekayaan di dunia ini dikasihkan oleh Allah kepadaku, niscaya aku lebih memilih mampu duduk setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nek dikongkon milih, nek panjenengan kira-kira milih pundi, aipun ambek wiritan wiritan nanti ini ya milih aipun Pak. Tapi kanjeng Nabi nih, aku lebih cinta, lebih suka, lebih memilih duduk setelah sholat subuh berzikir kepada Allah sampai terbit matahari daripada dunia dan seisinya. Mengapa? Lebih istimewa ini. Tuhnya sak kata-kata ya tetap. Nah, endingnya dunia apa? Rusak. Endingnya dunia apa? Hancur. Endingnya dunia apa? Mati. Itu endingnya. Makanya didahulukan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati didesikno kali pangeran, kemudian hidup diakhirkan. Padahal kita hidup dulu, setelah hidup baru mati.
Tapi anehnya Allah mendahulukan dalam Al-Quran kematian dulu baru hidup. Mengapa? Imam Al-Qurtubi menjelaskan itu semuanya adalah pelajaran bagi kita. Dunia ending ini mati. Sing sugih, sing melarat, sing ngaji, sing gak ngaji betul mati ngoten ta? Mati. Sing sholat mati, sing boten sembahyang tetep mati. Sing ibadah mati, sing kerja padha mawon. Semuanya ininya mati. Makanya didahulukan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta. Karena itu enggak enten katae wis nek endinge niku mati gak ono enake wong endinge mati. Makanya enggak dipilih sekalipun itu dunia dan seisinya diserahkan oleh Allah kepadanya, niscaya beliau lebih memilih duduk di dalam tempat sembahyangnya, nggak betul beranjak sampai beduk, sampai terik matahari. Kuat kira-kira ngaten. Dan Mas Kanafi sing kerjane tutuk Surabaya ngaten nutut ya kira-kira mari jam 6. Telatap nggih. Nah, telatap takdir sudah, takdir. Harus kita sadari kalau banyak kekurangan kita. Lah napa kalau dituntut kerja ya wes memang Allah menghendaki seperti itu, berarti Anda enggak dikehendaki. Dari situ sadari akan kekurangan Anda. Lengge. Masya Allah ya. Makanya jangan ngaji subuh niku. Ya. Jangan ngaji subuh, mari sembahyang berjamaah. Lenggan nek musala ngaji. Selesai ngaji sembahyang duha berjamaah. Istimewa. Bantu berjamaah makan bersama. Nikmat. Sinten Allah yang menghendaki. Kalau memang seperti itu, andai kata, nggak mampu kita setiap hari. Andai kata nggak mampu kita setiap, jangan sampai 1 minggu kita tinggalkan, meskipun cuma 1 hari. Kudu ono. Riwayat yang lain dikatakan tersikannya Nabi, riwayat yang lain dikatakan oleh beliau membandingi pahala haji dan umroh. Sampurna, yang sempurna. Duduk setelah salat subuh hingga terik matahari, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, itu sebanding dengan orang melaksanakan ibadah haji dan umroh tamatan. Riwayat yang lain tamata ini, sampurna. Itu yang jadi mengatakan seperti itu. Istimewa. Makanya panjenengan gak usah iri oleh mereka yang pulang habis sholat maghrib. Kersane ngapain? Tidak apa-apa. Wong kita duduk, yang kita dapatkan tidak didapatkan oleh mereka, ngapain? Apa yang jarang iri dari mereka pulang pergi meninggalkan musola? Dapat apa mereka? Makanya Nabi mengatakan dunia dan seisinya dikasihkan aku lebih memilih. Tadi udah cerita anaknya sampai diusir, padahal wong tuane madosi dompet gawe kulaan esuk gak ketemu, kesingsal. Nih, asar dipadosi malih mboten ketemu maneh. Keranten maghrib ditinggalkan, gak ngurusi dompet, gak ngurusi duit, seperti biasa istiqomahnya memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya. Kok dilala anaknya nemokno di waktu maghrib, waktu yang istimewa, anaknya diusir. Jari anaknya alhamdulillah mari ngene oleh hadiah rek nemokno dompetnya bapak. Ternyata enggak malah oleh hadiah, enggak disanjung, malah diusir dengan mondok. Duit mboten ditamani kali bapak nih, disodakohkan secara keseluruhan. Napa boleh? Mengganggu keistiqomahannya, mengganggu keseriusannya dengan Allah di antara waktu maghrib dan isya. Dianggap niki penyakit Allah. Menungso lho Pak, pada menungso nih kok duwe keyakinan kok ngoten? Iman nih. Iman mboten disalahkan gak tegas ya sing ngomong sing gak tegas. Iya. Ngono gak tegas. Subhanallah. Waktu di antara
Ini yang pertama sing nomor kali. Ya. Kalau memang kita nggak mampu setiap hari paling boten. Nek boten mampu satu hari dalam seminggu karena libur kita, cuti kita hanya 1 bulan satu hari, ya minimal 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali boten mampu, ya setahun sepisan. Harus dicoba, harus pernah. Orang-orang panen kita ngaplu karena nggak pernah, rugi Pak. Menyesal percuma kan, kayak ini menyesal, nggak ada artinya. Nih tuh kok di masjid ini Riyadhus Shalihin dibuka sampai terbit matahari, apa dikunci coba berat yang sini jero. Saat dikunci. Nah, Marbuat ini gini ngunci obrak-obrak yang sing itikaf dikon mantuk oleh selak nyambut gawe apa dinteni sampai terbit matahari baru dikunci. Ya Allah. Harus dicoba, nggih? Harus dicoba. Nggih mboten ngomong tok, Pak. Kurang iki sajan resiko ngomong ngeten iki. Tapi muga-muga keterima ya. Alhamdulillah banyak rutinan di waktu subuh. Tadi ini jadi meskipun betul berjamaah tapi diomongaken kadang-kadang itu sing niru siji loro malah tambah-tambah. Akhir tadi berjamaah. Subhanallah. Menungso di otak, masuk gak mikir ini yang menguntungkan, ini yang enggak, ini yang merugikan, ini yang membawa faedah, masuk gak dipikir, masuk gak dibicarakan. Eman kan nek iman langsung praktek, langsung jamaah. Gimana apa? Pertama kali dijak berjamaah meskipun itu enggak lebih istimewa salah sendiri daripada berjamaah. Tapi kan untuk belajar, melatih, jak terbiasa. Enggak apa-apa. Dua. Yang ketiga, waktu yang harus kita manfaatkan sebelum beduk maghrib. Sebelum beduk maghrib, meskipun juga 1/4. Nih. Maghrib sama mungkin jam 5.27. Katakan jam 5:30 pun nih 1/4 sebelum beduk maghrib. Jam 5:15 menit. Upayakan kita sudah duduk di atas sejadah. Nah, istighfar. Kalau bisa wirdul latif kita baca, itu hadis semuanya itu, istimewa semuanya itu. Dibaca itu. Itu istighfar. Beduk maghrib kita sudah selesai istighfar. Wah, istimewa itu. La ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kanjeng Nabi mengatakan, duduk di dalam majelis ilmu, duduk fi sabilillah setelah salat subuh, dan roha setelah asar sampai beduk maghrib. Itu khairun, katakannya Nabi, lebih baik, bukan sebanding, tapi lebih baik minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dunia dan seisinya. Allah, iman kanjeng Nabi kayak ngaten. Jadi lebih istimewa ini, lebih memilih ini beliau daripada kekayaan yang lainnya. Tapi banyak orang yang mengabaikan, banyak orang yang mensia-siakan, banyak orang yang tidak memanfaatkan. Padahal andai kata ia mampu memanfaatkan, nilai yang ia dapatkan lebih istimewa daripada seisinya niki. Dikir meskipun cuma 1/4. Guru kula berpesan, soalnya abot mantun asar sampai maghrib itu wabot. Nemen abot berapa jam itu? Mau asar sama jam 3, katakan jam 3 kan? Maghrib jam 2 jam setengah lebih berat, paling boten lah. Pucuknya diambil, paling betul pucuknya diambil untuk istighfar kepada Allah. Ini astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, terus tambah mana astagfirullahaladzim, terus sampai beduk maghrib. Istimewa nih. Yang terakhir keempat, nah niki antara maghrib dengan isya nih, ini istimewa nih. Kalau panjenengan mampu memanfaatkan 4 waktu ini,
kekurangan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hidup semuanya akan ditambal oleh Allah, sehingga tidak terdapat lagi kekurangan dalam diri ibadah kula kali panjenengan. Muga-muga ditampi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para rawuh ingkang sangat kaula mulyakaken, kemarin yang kita bahas tentang tanda daripada ciri daripada orang yang mempunyai ilmu agama adalah hati. Centrality yang duwe ilmu niku adalah hati, bukan pakaian. Nek pakaian ngeten saged ditiru, pakaian ngeten saged ditiru, semuanya bisa ditiru. Tapi bukan ini sentralnya orang yang berilmu, Pak. Bukan niki, bukan. Sentralnya orang yang berilmu adalah hati. Semakin luas ilmu agamanya, semakin luas pula hatinya. Ngaten kemarin ya. Napa awalai jenengan gak ada kamar sak menten gede nih, nek peteng dedet rasane sempit napa ciut sak menten gede nih, kayak gelundung mboten tiba sampean nggih, kayak jungkir walik mboten tiba, cuma peteng dedet gak ada sinar di dalamnya, gak ada celah yang bisa dimasuki sinar dari luar, peteng dedet sempit napa mboten rasane? Sempit nih, sempit, padahal gede. Kenapa? Nggak ada cahaya menerangi. Podo-podo kamar samenten jero niki. Tapi padang, jembar, lebih terasa jembaran pun jenengan menempati tempat yang kecil tapi dipenuhi dengan cahaya kali luas cuma petang dedet. Rasane jembaran sing alit tapi padang daripada yang luas cuma ati niku ngaten ibarat kamar. Ilmu yang masuk, ilmu agama yang masuk ibarat pelita. Maka hati yang dimasuki pelita ilmu agama meskipun kecil tapi rasanya lebih luas daripada dunia. Hati ini kapak ngoten, ini kapak jembar, siap menghadapi permasalahan, mboten gampang gelisah, mboten gampang sumpek. Ya. Tapi nek ciut, capek. Tiang hati nek ciut, capek. Ya, capek Pak. Ono wong ngomong-ngomong tersinggung. Apa pada gak ngomong awak itu tersinggung? Capek, ciut. Nih, ciut. Tapi nek jembar hati ini tiang podo bingung, awake gak bingung. Wah, jembar hati ini siap menghadapi permasalahan. Anak nih hati niku terasa jembar, diterangi oleh ilmu agama hingga terasa jembar. Mengapa? Karena dia lebih mengedepankan berbaik sangka kepada Allah. Niki ya. Pundi ayati Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hei orang-orang yang beriman, hindari, ijtanibu, jauhi katsiran minadh-dhanni, kebanyakan dari prasangka buruk. Hindarono prasangka buruk itu hindarono. Kecurigaan terhadap yang lain itu hindari, jauhi, tinggalan, ojo sampai punya perasaan curiga itu jangan sampai. Prasangka buruk hindari. Jangan sampai itu kau lakukan. Itu perintah Allah. Cek isok guyu nang sekabehane menungsa Pak. Sampeyan gak curiga, isok guyu beda sakit. Ngamuk sing apa kon? Anak didelok ngene apa mendelik-mendelik. Prasangka buruk. Capek. Jauhi itu perintah Allah. Cek tenang, cek ayam urip niki. Dodolan, disaingi, tenang aja. Gak usah curiga, gak usah macam-macam. Gara-gara iku rek didukun rupane dodolanku gak payu.
curiga macam-macam lah. Kata payu apa zaman merengut. Lengge. Ya Allah, hindari itu curiga, Pak. Tidak boleh dalam Al-Quran. Nah, apa lagi? Karena inna ba'dadh-dhanni, sebagian dari prasangka buruk itu ismun, dosa. Tidak boleh, dosa niku. Berprasangka buruk, curiga niku hukumnya dosa. Bener ini kok dosa. Apa maneh? Salah. Enggak boleh dalam Al-Quran, enggak boleh. Allah melarang. Lek napa Gusti? Enggak usah, ya napa enggak usah deken ya napa. Cari alasan untuk curiga deken, enggak usah bantah. Allah enggak mengendaki, cek rukun, cek api. Ya. Kersane bahwa mereka punya siasat macam-macam untuk menjatuhkan banyak. Kersane enggak usah curiga, baban noh. Kalau Allah mengendaki, tanpa mereka pun akan hancur saya. Kalau enggak mengendaki, meskipun jangankan mereka, sak kampung enggak akan hancur. Beres. Nan lange. Yang dosa, enggak boleh. Nih, wala tajassasu. Nih, ka oleh dolei kesalahan wong liya, memata-matai niki lho. Delon. Lapo mari ngono? Lapo? Nih, wala tajasa enggak boleh, betul sal mata-mata enggak boleh. Detektif. Napa? Enggak, nyamar ngaten. Enggak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Al-Qur'an. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing. Ojo ngrasani. Dampake ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan? Adakah di antara kalian yang suka untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakar itu pasti enggak ada yang suka. Pasti enggak ada yang suka. Nah, sampai Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Satu saat ya Mbak ketika bermunajat kepada Allah betul sakit nyaman. Duko apa yang faktor yang menyebabkan beliau nggak bisa nyaman? Akhirnya keluar meninggalkan zikirnya. Tiba-tiba ketika keluar meninggalkan zikirnya, membuka pintu rumah keluar malam-malam, kelihatan seorang pemuda yang minta-minta. Nom, gagah, kuat, penggawean nih. Ngemis jaluk-jaluk tuh kok krono ngamen tuh kok pokoknya jaluk-jaluk pun ya kan utawa nyerbeti kocone mobil ya cari situ mobil larang gak tambah bersih beset kabeh mobil waduh rek cek kereng ya mobil gak diserbeti wong dhek niat nulung gak penyambut gawe meskipun enten tulisan nggih pengemis pembersih kaca jangan dikasih nggih. Apa kok dikek ngono ada dicukup pemerintah ta. Cer nawari wis ya Allah. Sampai enten tulisan ngoten dilarang. Tapi jenenge nyambut amal ikhtiar. Ketinggal ngoten Imam Junaid Al-Baghdadi mboten ngomong. Cuma atine ge mawon terbersit. Andaikan anak muda ini kerja wong tenaganya masih kuat, niscaya itu lebih baik dan lebih mulia menjaga kehormatan dirinya daripada cuma ngemis. Ya, subhanallah. Malam setelah keluar masuk lagi melanjutkan zikirnya tertidur. Nalikane zikir tertidur. Ketika tertidur pemuda yang dijumpai di jalan datang dalam mimpinya sinten Imam Junaid Al-Baghdadi beto piring isine daging bosok Imam kul hadza nasibuka hadza lahmuka kul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini daging bangkai,
Daging manusia yang busuk kau kasihkan kepadaku untuk kau perintahkan aku untuk memakannya. La haula, haram. Maya halal. Enggak halal ini. Apa kata pemuda Imam Junaid? Kalau memang enggak halal, tapi mengapa engkau menghalalkan? Iling innalillah. Iling kelakuan terbesit loh. Kerentek hati. Loh, itu kan cuma terbersih dalam hatiku. Aku ngerasani sampean. Hanya terbersih dalam hatiku. Durung tak omongno penggaweanmu awakmu iki enom gagah nyambut gawe lebih menjaga kehormatan Anda. Itu lebih halal daripada cuma sekedar minta-minta. Itu kan cuma omongan hatiku, bukan omongan lisanku. Apa kata si pengemis ini? Imam, orang yang selevel Anda nggak boleh yang seperti itu. Kalau orang awam pantas atine nyelatu, atine ngerasani, atine ngomel, atine gedumbel, pantas nih wong awam. Anda ini imam, hati pun juga nggak boleh bagi Anda, dosa bagi Anda. Oh, ternyata si pemuda yang pekerjaannya ngemis niku hanya menghukum dirinya. Bukan berarti dia mengemis untuk kebutuhan, tapi dia mengemis ingin menguji mentale sampai sapi terus kesombonganmu. Nafsu sing merasa gagah, yang merasa kuat, ketika engkau aku pakai meminta-minta hingga diejek oleh sana, diejek oleh sini, sampai seberapa kesabaran kamu? Karena becek mati nafsu nih. Dididik nafsunya dengan cara meminta-minta, cek dienyek karo wong liya, cek gak sombong. Ternyata wali bisa. Buktinya bisa datang dalam mimpi. Subhanallah. Ini menandakan kalau riba tidak diperkenankan. Dan itu pasti wong Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Buat nade kinayah nih, nggak pakai sindiran tapi langsung. Ayo hibbu ahadukum, maukah diantara kalian ayakula untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya mayitan dalam keadaan mati? Ya ini kudusane. Kanjeng Nabi pernah membuktikan kok. Dua perempuan yang berpuasa, ini kan puasa sunnah. Tiang wedok kali berpuasa sunnah, cuma lambe ini kita tutup lor tutup ngidul, wabe diomongi. Tapi ahli poso. Kanjeng Nabi ketika datang kepada Kanjeng Nabi, ambilkan nampan, suruh ambilkan nampan, meludahlah kamu di situ. Mutau, wah medal daging, wungkul apa gede-gede. Loh, apa ini ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Takut si perempuan itu. Jadi Kanjeng Nabi, Allah menghalalkan engkau makan, tapi engkau mengharamkan diri kamu untuk makan. Ya. Sedangkan Allah mengharamkan engkau untuk menggunjing, tapi Anda menghalalkan untuk menggunjing. Poso itu gak diperintah sampai pangeran, sunnah kecuali Ramadan tok. Allah nggak melarang Anda makan, tapi Anda melarang diri Anda untuk makan. Sementara Allah melarang Anda makan, tapi Anda memaksa untuk makan dagingnya tonggon ini. Akhirnya tobat. Itu zaman Kanjeng Nabi sempat terjadi, dan kelak akan seperti itu. Ini nggak pakai bahasa sindiran nih ya. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan. Dari sini kula kali panjenengan diajak untuk berbaik sangka, khususnya kepada Allah. Yakini segala kebijakan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Yakini semuanya itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ya Allah, aku iki mang katene mulai katene udan. Ya, yakini kalau ini adalah takdir yang terbaik. Makanya kalau nggak ambil pusing, basi ngaji wong 30, basi ngaji wong 50, basi ngaji orang 100, nggak ambil pusing. Ya, nah, kenapa? Hikmah dari Allah. Ya. Diuji, sabar apa enggak, telaten apa enggak, mulai apa enggak, diuji. Makanya kita kedepankan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kebanyakan ngapunten nih, kebanyakan peristiwa yang ada dalam kehidupan ini kadang-kadang menggiring kula kali panjenengan dalam kondisi selalu merasa susah. Gara-gara udan gak iso mulai, adem cuacane susah. Kula niki nek apa adem malah greges, besok gak nyambut gawe, ya kan? Kondisi yang ada dalam kehidupan ini kadang-kadang menggiring kula kali sampean dalam kondisi susah. Ana sing terkucilkan. Nya, kayak begini gara-gara corona. Ya kan? Wis ditinggal mati bapak nih, ditinggal mati ibu nih, ditinggal mati kakake, karyawake sebatang kara, gak diwawu ambek konco, gak diwawu ambek tonggo. Ojo kumpul iku mati kon nggo. Gak oleh kumpul, kuatir mati. Akhirnya tambah susah. Wis susah, terkucilkan di tengah-tengah masyarakat, tambah susah. Iya nek duwe iman, tegar hati ini, siap menghadapi masalah. Lah nek esek ciut imane, apa gak tambah gak doyan mangan. Akibatnya nututi bisa, Pak. Sakniki omahe kosong. Terkucilkan. Nih, semua itu dibawa oleh peristiwa. Giring kula kali panjenengan dalam kondisi terhempit, terkucilkan, susah. Ya, nemen banyak yang fenomena-fenomena alam ini kadang-kadang giring kula kali panjenengan pada kondisi susah. Nek mboten susah terhempit. Nek mboten terhempit napa maneh? Ditolak. Kan? Dikucilkan. Macam-macam. Tahu apa faktornya? Kita merasa dikucilkan, kita merasa susah, kita merasa terhempit, kita merasa ditolak, kita merasa tidak dihargai, kita merasa gagal, kita merasa sempit dan sebagainya. Semuanya itu dikarenakan itu semuanya adalah manifestasi buruk sangkanya kula kali panjenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara zaman berburuk sangka kepada Allah. Nya. Ojo kembali ojo salaman niku. Ketularan loh. Koyok-koyok salaman yang mengakibatkan seseorang itu terjerat mati virus. Nya. Ojo mlebu montor iku. Mari dikenggo wong mati ku. Ya kan? Berburuk sangka. Karena berburuk sangka inilah kondisi kula kali zaman menjadi susah. Dampaknya menjadi terhempit, dikucilkan gara-gara berburuk sangka. Coba nggak ada yang berburuk sangka. Bungkul dirangkul, Pak. Dirangkul. Polda sakit. Polda sakit. Ini susah. Ini. Akhirnya kalau sambang, kalau kenal saya. Di rumah sakit, di ini Surabaya ini. Sekarang ini sing ageng nih. Ya Allah. Asalnya asal lebet. Banyak aturan, jadi harus ada yang keluar diganti masuk. Ketika kalau sambangi, senengi ngomong-ngomong, kali medal tuh, nangis, dirangkul sak rapat-rapat itu yang kuat deh, positif ada, wafat. Pulau, ini pancet. Kak ganjaran nyambangi, dipeluk, dicarakan, dijak omong, wow seneng lah, lampias itu. Mereka sampai memeluk rangkul ngaten iki lampias aja ditolak, umpama tak tolak, ojo kok ketulat, loh, tambah loro, aja Pak. Dia kepingin terhibur,
kepingin curhat. Akhirnya koyok kula dianggap duduk dianggap wong liya, dirangkul, dipeluk. Kate kula tolak, oh jauh ketularan. Ya apa kira-kira dosane gak tambah gede ya. Perasaan ya apa? Tapi ya ya berbaik sangka. Iya, nek banyak ditakdir kan nek masih gak dirangkul-rangkulan. Tapi masih rangkul-rangkulan nek gak ana takdir ya gak ada apa-apa. Wis loro kotor kate kula kucilkan, kate kula nyek-nyek tambah ya apa? Nah, perasaannya ya kan? Ternyata susah, gelisah, sempit, terkucilkan, gagal, terusir atau apa itu semuanya ada investasi buruk sangkanya kula kali panjenengan umat manungsa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kula kali panjenengan sebagai orang yang beriman yang soleh jangan merawat atau menyelimuti atau membungkus hati kita dengan berburuk sangka, pakaian berburuk sangka kepada Allah. Kalau memang kemarin-kemarin kita punya pakaian berburuk sangka, saat ini kita lepas, kita ganti dengan pakaian yang baru, yaitu selalu positive thinking, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi matur fi Abu Dawud, berbaik sangka kepada Allah itu adalah khairul ibadah, sebaik-baik ibadah. Ganjaran. Panjenengan berbaik sangka itu sudah ganjaran itu. Salah lo ganjaran apa maneh? Bener. Hadis riwayat Abu Dawud, Kanjeng Nabi mengatakan, kalau baleni malih sing biasa nolan hadis. Ya, tak tutu narawi ini. Inna husnadzanni billahi min husnil ibadah. Berprasangka baik kepada Allah adalah termasuk sebaik-baiknya ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung daripada prasangka hambaku kepadaku, falyadzunna bima syaa. Maka bersangkalah kepadaku sesuai dengan yang kamu inginkan. In khairan falal khair. Kalau Anda menyangka aku baik, Anda akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, mereka enten istilah sugesti iku gara-gara tergantung daripada niki, Pak. Dia anak waktu iso marasno niku. Not enget apa jenengan 10 tahun yang silam atau 15 tahun silam. Jombang gara-gara watu tutuk dindit tamu nih sampai dadi wong sing sugih. Kebejo ambek watu sing mewarasno sampai banyu-banyu peceren niku dikuras untuk dipakai minum. Padahal banyak penyakitnya najis. Diminum cuma kepi diobok-obok niki lho, kanten ngeten niki kepi diobok-obok watu niki wae lho. Apa kok mandi padahal ya gak banyu peceren mboten halal. Najis kan? Tapi kok sembuh? Masih gak banyu peceren ya sembuh. Apa kok sembuh? Duduk watu nih tekon di watu isok marasno. Nah, sugesti itu bahasa hadisnya husnudzon, berbaik sangka. Zaman masih berobat nang dokter spesialis, tapi zaman gak yakin. Temen aku iki soal lah ya gak waras. Ayo Pak. Ya betul. Iya, makanya berbaik sangka. Sugesti ini kemana? Nek berbaik sangka, gak usah dolek dukun, Mak. Banyu ae waca-waca dhewe sebul-sebul dhewe kan? Mau yakin? Apa katamu yakin? Respon. Sugesti itu berbaik sangka. Mereka nih, Gusti Allah matur ngoten. Nyono nang aku sakarpe nek api ya sampean oleh api, nele ya oleh lele. Gak ruwet. Hingga sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan sesungguhnya namanya ini ya. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan demi zat walladzi la ilaha, demi zat yang enggak ada Tuhan selain Allah, tidaklah seorang hamba yang iman dikasih karunia oleh Allah yang lebih baik daripada berbaik sangka. Artinya mah karunia yang terbaik dari Allah untuk hamba yang beriman adalah saat ia dikaruniai berbaik
sangka. Berbaik sangka itu adalah karunia yang terindah, kado yang teristimewa dari pencipta untuk hambanya. Salah ini kilo gak rugi apa maneh benderi. Lah nek berburuk sangka bener ini kalau salah apa maneh salah. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu abdu billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allah azza wa jalla dhannahu. Demi Allah yang enggak ada Tuhan selainnya, tidaklah memperbaiki prasangkanya seorang hamba kepada Tuhannya terkecuali Allah akan memberikan sesuai dengan prasangkanya. Napa nih? Karena bi annal khaira biyadi, semua kebaikan itu di tangan Allah, ditentukan oleh Allah. Karena itu berbaik sangkalah kepada Allah dengan yang baik. Pun sampai curiga. Ya, hati tenang, ayam, yuk kalau was-was. Nih, dia berbaik sangka itu was-was. Was-was. Katanya nyambut gawe masih di pelokodo ya, tenang mawon, berbaik sangka sampai pangeran. Ya gak ono macam-macam, gak ono siasat kepingin mateni, kepingin jegal, betul itu. Wong berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah subhanallah. Nyambut gawe gak dibayar nih, kalau kiringnya wis garing gak dibayar, ya gak mangkel, ya gak demo. Mampu kalau kali sampean. Napa balai? Duduk malaikat niku bukan. Jembari dodone niku lho, karena berbaik sangka kepada loro gak waras-waras, ngalur ngidul tuh tombone tapi gak waras-waras. Ya biasa, hatinya tenang, bahagia, iso guyu. Dan ada cerita yang menarik. Nggih. Niki kersane kula jenengan terhindar dari berburuk sangka, ojo sampai. Ada kisah. Sing niku di zaman Nabi Daud alaihi salam, ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, berarti menjanda. Susah lah. Salawis menjanda, gak ditinggali warisan, ndak ada warisan, ndak ada harta yang diwaris, melarat, mboten kada. Wis melarat, ditinggal anak yatim 3, perempuan semuanya. Nah, wis ditinggali anak yatim, gak ditinggali donya, gak duwe apa-apa, gak iso nyambut gawe pisan. Ya napa? Janda pisan. Niki hukum, berbicara hukum hari. Ya apa hukumi? Wong wedok sing sik tas ditinggal mati karo sing lanang metu teko omah untuk nyambut gawe nang pabrik. Enten apa mboten enten? Hah? Enten ya. Ya napa hukumnya? Dilihat. Kalau memang piyambake ketika berdiam di rumah ada yang mencukupi, atau tinggalannya si kathah, atau ada yang mencukupi, tetangga, saudara, ada yang mencukupi pokoknya, maka nggak boleh bagi dia untuk keluar. Harus cuti akbar, cuti apa nih? Cuti. Nggak boleh, haram, karena dia masih iddah. Kecuali kalau memang nggak ada yang mencukupi. Dulur kan sing ngereken, musim corona kok ngereken, awak dhewe luwe kok. Akhirnya gak kereken. Awane tangga wis nafsi-nafsi, khusus perumahan nafsi-nafsi pun. Ya, perumahan enten sing ya kebanyakan perumahan nafsi-nafsi wis. Wis kalau sing ngaji gak ngurus sebenarnya aku mangan. Uripe pokok mangan ae wis. Akhirnya apa? Nek kapak medal mboten napa-napa karena darurat. Darurat. Nggih enggak apa-apa. Cuma selesai pekerjaan ndak boleh mampir-mampir, langsung harus pulang, wajib langsung pulang. Mampir-mampir mboten angsal. Hanya kerja langsung pulang, satu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Pakaian-pakaian yang sehingga menarik pandangan orang lain. Tidak boleh. Pakai lipstik, pakai bedak, pakai parfum, tidak boleh.
Harus pakai pakaian ya ojo daster ngecap. Nggih ketipisen daster ya. Wis pokoke pakaian sing sekirane gak apik lah. Sekirane wong niku mboten wong lanang gak delok, gak noleh. Masalah dek masih idah. Harus itu. Perca langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir, nggak boleh berai. Hiddah wajib niku. Boleh kalau memang darurat. Akhirnya karena niki nggak ada tinggalan apa-apa, ditinggali anak yatim, kerja Pak, belajar kerja, pekerjaan dipilih menyulam, beli pintalan, disulam di ngeriyo, 2 hari selesai dijual, untungnya dipakai makan, modalnya dipakai kulaan lagi, terus ngoten niku. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun. Nih, dalam kondisi si cocok ngoten, pekerjaan si dereng berkembang, yes ngoten niku 2 hari kayak dodolan, iki kate dodolan si dereng dodolan karena si dereng sampurno nyulami keturun, bareng keturun, domin iki si ceket ana di kaine, benangi si dereng dilepas, si dereng mantun, gak bisa dijual. Keturun, bareng keturun, tangi-tangi ini ngeletek kain ini dibawa terbang oleh burung, mungkin burung elang atau burung apa sing gede sing saged beto kain niki. Wow, kaget, nangis menyesal. Wah macam-macam Gusti, ya napa sih panjenengan niki kula niki wis taat mengikuti ajaran panjenengan sing dibawa Nabi Daud. Kula niki ya pun rondo kan sing ngerapi sampai sekolah iki, ditinggali anak yatim gak tinggali apa-apa. Nggih, hasil pekerjaan kula nyulam niku rong dina kait saged kula sate, untunge kula damel maem, mari ngoten lintune kula damel modal. Lah nek dicolong ngeten niki ya napa kula Gusti? Nggih. Padha-padha niku mboten iman nang panjenengan tapi sugih. Nglabrak nang pangeran. Nglabrak nang pangeran, nggih. Akhire enak iki nglabrak Nabi Daud, nabi ini rasul dilabrak Nabi Daud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pangeran sampean niku adil apa zalim sih? Nabi Daud ngerti gak ngamuk, soalnya atine sumpek takoni ya ngawur. Ya, lah nek iki atine sumpek tambah diam. Kok niku kok aja sembarangan ngomong ya tambah sumpek sih. Atine sumpek. Ngomong ngoten niku karepe sering, karepe curhat cek lega. Karepe cek puas lho ngoten lho. Ngomongno nang makane nek wong wedok ngamuk iku ojo disetop Pak Jarne cek mbelenger dhisik ngomongi cek puas. Lenge, oh kait ngomong sampean sauti loro atine. Jarne cek lega. Lha iki ngeten. Nabi Daud ngerti kejiwaane, bicarakan ada iki sumpah bicarakan. Cek lega. Begitu selesai Nabi Daud baru sikap. Apa sampean? Saya kurang yakin nang keadilannya pangeran. Kok sampean ngomong ngono ada apa? Apa yang Anda alami? Nabi Daud kula niki sambat nih cerita kabeh kula niki sampai saiki sik rondong ya, gak ditinggali apa-apa, anak yatim telu wedok-wedok kabeh pisan, kait iso nyambut gawe, hasil cukup dikemangan, gak iso ngembangno pekerjaan ae dicolong. Cerita ngoten wow. Sik ngene lho, lha niki lho, karepe katene ngandani, katene nasihati cek berbaik sangka nang pangeran dereng dikandani lawange Nabi Daud enten sing ngetok maneh tok. Jeneng sik engko ai face to face. Mboten wis masuk pas Nabi Daud ya mboten lah enggak. Wis engko ai dhisik kono wedok engko ai iki ana tamu dibuka nang Daud masuk. Sing masuk niki tiyang sedoso. Niki pinten? Mboten sampe. Maksudnya sedoso. Mas itu pakaiannya mewah-mewah, orang kaya ternyata. Duki jenenge wong sugih ora Nabi Daud. Niki lho sedekah kita. Sampeyan terami pun sampeyan bagikan kepada orang yang berhak menerima. Nih, Mas yo gak yakin ngono carane kan wegah kate nampani. Nah, masih ngekei niku ya enten carane aja asal-asal ngekei werawu ngatasi ngekei mek 500.000. Aduh kudu buak. Nih, carane ngekei nyenengaken niku ada ganjaran tersendiri. Lenge
Ada pahala tersendiri. Wong kei yo, ya. Ada zaman meskipun berbagi di embong ngoten nggih. Delok wajah ambek guyu wis seneng. Saya seneng. Jaga dia merasa itu butuh. Kok sama sih merasa butuh. Biar dia tidak merasa lebih butuh. Seneng para matur suwun ngoten. Ya ditambah ditarik nih tangan sampean mungkin ya. Kadang-kadang lugur gak ditampani mbek dek diuber. Nyenengaken ganjaran. Dan ini meskipun kata Nabi Daud caranya kayak ngatur batin tambah Nabi Daud. Anak apa ini? Ngerti Nabi Daud. Saat kita ini semuanya saudagar. Kita ini pedagang. Tajir ya kata tajir. Suatu saat kita itu napa niki kulaan lewat jalur laut. Enten di laut, tengah-tengah di laut, subhanallah angin kenceng. Begitu angin kenceng, gelombang mulai gede. Udan waduh, bingung kita nih, wedi mati tok ae wis akhire. Gondolan kuabe nang perahu nih, ya nek kapal sih lumayan nih perahu. Diambang-ambang wedi akhirnya kita sepakat bulat untuk nazar cek selamat. Nazar kabeh. Niki pegawai menungso biasa. Gelem sodako nek apa kepepet. Jadi pangeran dijak spekulasi. Pangeran dijak, ayo selamat na pangeran, nek sama nyelamat aku, aku bakal sedekah. Nek ndak ya wis nazar. Mergane nazar niku menurut ulama hukumnya makruh. Apa-apa lek gelem sedekah nek apa ngenteni kepepet. Nek gak kepepet gak gelem sedekah makruh. Karena nazar dituruti pangeran. Nek selamat kita akan berbagi. Satu masing-masing kita akan mengeluarkan 10 keping emas. Tiang sedoso berarti 100. Akhirnya mantun nazar kita sepakat subhanallah langsung diistijabah kali pangeran. Angin sing asale kenceng malih mboten. Nggih gelombang sing asale gede malih mboten. Udan malih reda. Akhirnya kita merasa aman, nggak dihantam oleh ombak. Enak-enak ngerasa aman, ternyata lo kapal kok moro-moro akeh banyu nih. Ternyata bocor dihantam oleh karang nih kok wow, akhirnya ngembes bingung ngurasi pokok selamat sodako pangeran ya ndak ya burung. Dijak spekulasi ngaten. Akhirnya subhanallah di saat nguras napa niki perahu niki burung elang niku wau miber nguncalno kain sulaman mau wedok niki wau. Barang nguncal oh iki jawaban teko pangeran niki, iki solusi teko pangeran. Sebelumnya enggak ada pemikiran kain dhewe diorobek-robek, enggak ada. Mboten pangeran kayak petunjuk diuncali kain sulaman oh iki berarti solusi teko pangeran. Mosok ono manuk ngekei pakaian nggih nek gak pangeran malaikat atau siapa wallahu alam wis disobek satu sedikit demi sedikit ditambah nyumpetin iki wau. Entek napa kain sulamane baru mboten ngembes pun. Dikuras asat mboten ngembes maneh. Akhirnya aman sampai ke tepian sampai tujuan. Nah sakniki kula memenuhi nazar kula sampean keaken pun nang tiyang sing berhak mantuk. Oh itu kenapa Nabi Daud? Baik kula ae ku aja kesusu ae. Gini. Dinasihati mergani ya. Apapun kebijakan Allah meskipun ketokane pahit ojo berburuk sangka diisi nang pangeran ojo ngomong pangeran mbok arani zalim gak adil iki omongan apa iki nih gak mungkin. Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ndi ana wong wedok ana ibu nguncalno anak di ndukur tumang gak ono nek apa ibu gak mentolo mosok pangeran kate mentolo ndak mungkin. Apalagi hambanya beriman meskipun ketokane melarat tapi bukan berarti itu benci, itu sayang. Saapi-api wong mukmin dia mungkin pernah berbuat dosa di melarat no karep cek ngurangi gak ngerti kita dek orang kafir kok sugih gak usah heran dinten-tenten wae pangeran kenikmatane mungkin ganjaran dek api masih wong kafir kadang-kadang berbuat api ganjarane ditumplak wae pangeran dek donya
Wong mukmin meskipun api ya kadang-kadang berbuat salah. Ganjak dosane dibersihkan di dunia dengan melarat, dengan sakit. Tentu sikap itu enak. Makanya aja berburu sangka di sampai pangeran. Ngoten Nabi Daud nggih, wis. Anane dhek iku mang ngongkon dikon ngekekno nang sing beras, saiki tak kira sampean kabeh. Nah. Mantap, gimana kelebetan Nabi Daud lho. Aja asal nggawa makelare le pira iki? Makelare? Lah kan Nabi Daud nek mboten menjembatani mungkin atau untuk wong wedok iki, Mang. Mboten mungkin. Bahasa kasarane Nabi Daud itu nggih makelar kan. Nek properti napa jenenge? Lho kok belang masuk properti ngene Pak Belantik. Ya, sing masarno perumahan ini apa jenenge? Marketing. Bahasa wong saiki sama kelar iku. Iya kan? Apa itu makelar? Makelar, masih marketing bahasa sak mangkene gaya marketing, sales, ya makelar iku. Iya kan? Nabi Daud ngene iku, ya apa malah nyeludur mulia nek wis tercapai keinginane makelar bir. Mboten. Nabi Daud dari makelaran. Saiki kiai di makelari. Ki nemen Nabi Daud mboten ngoten malah. Ya wis kok mantap. Nah, ya. Niki lek hikmah. Mboten enten Gusti Allah menjerumuskan itu apalagi hambanya yang beriman. Ndak ada karena Allah lebih sayang kepada hambanya apalagi yang beriman daripada seorang ibu kepada anaknya. Ketokane kok ngapes-ngapes tapi mboten di balik itu ada hikmah yang kita enggak paham. Gimana? Berkat ngaji dalu niki ayo kita lepas pakaian-pakaian yang kumuh, pakaian-pakaian yang kotor, pakaian-pakaian yang usang dari berburuk sangka kepada Allah, kita buang jauh-jauh, kita ganti dengan pakaian yang baru, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kersane urip kula kali panjenengan iki saged tenang dengan harapan muga-muga diparingi husnul iman. Khususnya para rawuh berbaik sangka kepada Allah saat sakaratul maut. Saat sampean sakit, ketika panjenengan sakit, ojo diweden-wedeni awak ini, ojo berbaik sangka kepada Allah. Ini ku pesannya Nabi. Khususnya ketika sakaratul maut, ojo ditutun ancamane, ketono rahmate pangeran, ketono kasih pangeran, sing berbaik sangka kepada Allah, biar senang untuk berjumpa dengan Allah, biar mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang sangat kalau melihatkan kebabas nih kan. Pak Fathur kat nang delok jamaah aku curiga. Nggih, moga-moga dados ilmu sing manfaat diridhoi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iki mawon ingkang saged dalem aturaken kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.